Pemirsa, senang sekali berjumpa kembali dengan para pemirsa Tirta TV di dalam acara Berto, sebuah acara yang cukup terkenal, yaitu di mana kita bisa berjumpa dengan tokoh-tokoh di masyarakat Indonesia ini. Kali ini kami kedatangan seorang ibu yang luar biasa, seorang fighter di dalam bisnis, di dalam pekerjaannya, Ibu Dian Ekawati, yang mungkin akan memperkenalkan dirinya. Mungkin Ibu memberi salam para pemirsa Tirta TV, silahkan. Terima kasih Prof. Samuel. Selamat berjumpa kembali pemirsa. Saya dengan Dian Ekawati. Hari ini, kesempatan ini saya diundang oleh Prof. Samuel untuk memperkenalkan buku saya yang terbaru. Karena kebetulan kami sama-sama dalam satu asosiasi, aspirasi, yaitu Asosiasi Penulis dan Inspirator Seluruh Indonesia. Sementara background saya sendiri sebetulnya bukan penulis, Prof. Yeah. Jadi saya menulis ini berdasarkan hobi yang memang saya sukai sejak SD, sejak masih TK, dan saya menuangkan semua yang saya rasakan itu biasanya dalam diary. Nah, ada beberapa yang saya kirim ke majalah. Ya, gitu. mulai ya. Gitu. Akhirnya ada juga uang saku buat jajan. Itu ada beberapa kali sampai remaja juga saya kirim ke beberapa majalah nasional juga. Tapi ya ceritanya memang mungkin style saya adalah storytelling ya. Nah itu jadi sampai sekarang pun bahkan di buku ini juga dikisahkan tentang bagaimana perjuangan teman-teman pengusaha di kepengurusan HIPMI 2015 sampai 2019 dalam membangun usahanya dari sejak ada yang cerita dari nol dan sampai sekarang. Itu Bro. Ya, jadi dari sebuah hobi bisa menjadi sebuah profesionalisme ya, begitu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Begitu. Dan Ibu sudah menulis di dalam buku ini luar biasa ya. Dan apa yang Ibu ungkapkan di yang pertama ini sudah membuahkan hasil nih Ibu. Ya kan, mantan ketua HIPMI ini sudah dipanggil Pak Jokowi. Oh iya betul. Pak Bahlil ya. Kali ini juga saya dalam kesempatan yang baik saya mengucapkan selamat kepada ya. Pak Bahlil Lahadalia dan Ibu yang telah menjabat sebagai Kepala BKPM. Semoga dengan tugas yang baru ini akan bertambah manfaat buat bangsa dan negara kita, dan tetap amanah seperti biasanya. Karena memang Pak Bahlil memang termasuk orang yang hebat, Prof. Jadi dalam kepengurusan juga beliau sangat care dengan pengurusan. Ibu sangka nggak bahwa akan terjadi ini? Sebetulnya sudah bisa ditebak ya. Karena memang dari kapasitas beliau sendiri sudah menunjukkan itu. Iya, gitu ya. Gitu. Mungkin Ibu bisa menjelaskan secara sepintas apa sih isi buku ini ya, strategi bisnis HIPMI, begitu ya? Jadi waktu itu karena memang kami ada tugas semacam target kepengurusan ya di bidang kami adalah bidang pengembangan UKM. Saya sempat berpikir apa ya yang bisa saya persembahkan untuk bangsa Indonesia gitu ya, karena kan biar bagaimanapun kami sebagai pengurus ini kan mempunyai tanggung jawab. Betul sekali. Jadi selama ini dari beberapa kali program saya pernah kerjasama dengan radio, salah satu radio, dan itu sempat kita pegang host selama 6 bulan. Ternyata animonya bagus. Jadi rupanya masyarakat ini banyak yang kepo kalau bahasa sekarang, ingin tahu bagaimana sih sebenarnya membangun usaha sampai besar, betul. Karena di buku ini diceritakan juga jadi di sini ini tidak hanya sekedar bisnis yang jatuh bangun dimulainya dari nol dan kemudian pernah mengalami badai dan dibangun kembali, tapi ada juga yang running sampai misalkan memiliki 5.000 karyawan. Nah itu di sini terjadi sama Pak Mardani dan bahkan Pak Bahlil sendiri karena beliau juga karyawannya ribuan gitu. Jadi intinya meskipun sebetulnya tidak cukup ya yang dicurahkan di sini, tapi setidaknya itu bisa memberi inspirasi karena anak sekarang kan Prof banyak sekali yang kreatif gitu. Jadi saya berharap dari tugas ini saya selesaikan satu buku bisa menginspirasi teman-teman yang baca kan gitu. Betul. Saya pikir
wajib ya dibaca para anak muda karena di dalamnya ini banyak orang-orang muda ya di bawah 50 tahun Iya, yang iya. dan juga sudah berhasil di dalam hidupnya ya. Jadi mungkin Ibu bisa menceritakan kenapa mereka bisa berhasil dan mereka sangat muda ya. Di HIPMI sendiri sebetulnya Ada batasan umur ya. iya. Jadi semua anggota itu masuk sebelum usia 39. Waduh ya. Jadi mostly memang kalau zaman dulu mungkin memang ada generasi kedua yang Iya. diwariskan oleh ayah bundanya. Iya. Tetapi saat ini itu sebagian Kebanyakan besar anak-anak lulus kuliah sudah berani berjuang. memulai usaha. Iya, jadi saya melihat animo untuk jadi pengusaha ini jadi sangat besar di Iya. kalangan teman-teman. Hanya saja kebanyakan mereka mungkin tidak telaten dalam mengikuti prosesnya, Ya, Prof. betul. Jadi ada yang coba satu kemudian tumbang dan tidak mau mencoba lagi. Dia pikir ini sudah nggak cocok dengan saya, padahal belum tentu gitu. Iya. Nah, di buku ini kan diceritakan juga ada Iya. beberapa yang bahwa konsistensi dalam usaha itu Itu penting iya. gitu. Salah satu. Saya sebagai dosen yang sering mengajarkan juga manajemen proyek, kewirausahaan, entrepreneur, selalu mendorong para mahasiswa Iya. di Sakti tempat saya mengajar untuk jadi entrepreneur gitu loh. Iya. Karena kalau kita jadi entrepreneur itu kita bisa banyak membawa orang ke dalam kesejahteraan. Tapi kalau kita jadi pegawai kan hanya diri kita gitu. Gitu. Jadi saya selalu mendorong mereka dan banyak sih yang berhasil juga gitu. Jadi alhamdulillah sih kalau dari buku ini bisa diambil benang merah juga Iya. bahwa hidup ini memang tidak hanya melulu untuk diri kita sendiri dan keluarga terdekat, Iya. tapi juga dalam kita membangun usaha ini Bisa ada menghidupkan. betul, jadi menghidupkan ekonomi bangsa dan kemudian juga memberi apa ya, kalau kami istilahnya itu ladang amal, Prof. Iya, gitu. betul. Jadi banyak yang akhirnya menggantungkan hidup dengan kita pun akan jadi apa ya, doa mereka kan juga bermanfaat untuk kita. Betul. Gitu. Jadi kita juga membuka kesempatan, yuk kita sama-sama berjuang dalam Iya. ini ya, menjalani hidup juga. Betul. Artinya kita memberi peluang rezeki untuk orang Betul lain sekali. kan seperti Itu baru hidup kita berarti loh. betul. Ibu Dian gitu ya. Iya. Jadi para pemirsa, kita lihat bagaimana Ibu Dian ini berjuang membangun UKM dan dia ingin melihat orang-orang muda berhasil. Saya pikir Anda juga para pemirsa, bagi seorang ibu mungkin kita bisa dengar lagi. Ibu Dian ini seorang single fighter boleh dibilang sampai bisa berjuang begini. Mungkin Ibu bisa share sedikit Bu, bagaimana perjuangannya itu. Kok bisa sampai jadi pengusaha sendiri juga ya? Gitu. Jadi memang apa, saya sendiri dulu senang jualan, Bro. Jualan, Iya. iya. Tapi memang pada saat selesai kuliah itu saya bekerja dengan orang. Saya mencoba belajar bagaimana mengenali sistem atau manajemen dalam Iya. perusahaan, karena saya cukup tahu diri waktu itu kalau saya langsung buka usaha, wah ini saya Kita nggak belum mampu. ada jam terbang Iya, ya. betul. Saya belum punya guidance Iya. gitu. Nah, kebetulan saya dipertemukan dengan suami yang beliau juga usaha. Iya. Nah, selama 10 tahun mendampingi ya mungkin memang istilah kontraknya manusia kan Iya, nggak kita tahu nggak ya. tahu ya. Jadi saya banyak belajar dari dia. Jadi Iya. yang namanya mengembangkan usaha itu memang basically kita harus belajar finance, Iya. belajar marketing, Betul. dan kemudian Strategi belajar kali. ya. Jadi untuk operasional itu kita harus memahami manajemen dengan Iya, baik. gitu. Dari situ rupanya selama saya mendampingi almarhum itu, jadi saya punya apa ya, secara tidak sengaja itu masuk dalam Masuk alam ya. bawah sadar ya. Jadi akhirnya pada saat dia dipanggil sama Tuhan gitu ya, Iya, udah siap dipanggil lah Ibu. Allah, ya saya tidak punya pilihan, ya sudah saya harus usaha karena ilmunya sudah ada, tinggal Iya. saya berani. Jadi istilahnya punya nyali nih Prof untuk memulai kan gitu. Iya. Itu aja sih, karena tidak ada pilihan. Tapi gitu. luar biasa ya, bisa punya nyali itu kan nggak semua orang yang saya kenal bisa punya nyali loh ibu-ibu ini. Iya. Gitu. Karena harus dijalani, jadi Iya. ya Bismillah kalau saya waktu itu gitu ya. Apa Ibu sudah berjumpa ya, saya ingin tahu dengan para orang-orang yang ditulis di sini atau penulisnya pribadi gitu, mungkin ada yang menarik dari waktu editing ini ya, mungkin Ibu bisa share gitu. Ini kan isinya tentang 22 orang, Prof ya. pengusaha ya. Iya, pengusaha.
tapi mostly memang teman baik saya. Oh gitu, Iya. bisa kebetulan gitu ya. Jadi tapi mungkin bisa juga begini, istilahnya kan ada seperti pepatah ya, Iya. melihat seseorang itu dilihat siapa temannya, Iya. kan gitu. Bukan berarti saya merupakan teman lama, Betul. tapi pada saat saya terjun usaha pun ini ada sedikit Iya. kaitannya background kenapa saya masuk HIPMI. Iya. Jadi sempat saya mengalami stuck dalam usaha 3 tahun pertama, Iya. dan saya bingung saya harus bertanya pada siapa. Kalau bertanya dengan ibu-ibu yang setara kan mereka nggak tahu, mereka Iya. taunya tentang resep makanan, Betul. tentang model baju kan begitu ya, Membesarkan anak. iya, membesarkan anak. Kalau itu kan secara naluri kita semua punya kalau Iya. ibu-ibu, tapi pada saat saya harus bertanya misalkan dengan suami-suami mereka nanti Iya. akan ada kasus kan Iya. gitu. Jadi saya khawatir itu jadi bukan opsional lah waktu itu. Akhirnya saya putuskan saya mencari asosiasi pengusaha dan saya masuk HIPMI. Iya. Saya bersyukur dari awal saya masuk, saya mencoba bagaimana memberikan dedikasi. Iya. Saya berupaya setiap kali kegiatan saya hadir, dan alhamdulillah dipercaya oleh Pak Bahlil dan Iya. tim untuk masuk ke pengurus pusat waktu Iya. sekitar 2017. Pas ya. Nah, akhirnya di situ saya mulai mengenali bahwa ternyata memang teman-teman yang dalam perjuangan usahanya itu berlangsung secara kontinu atau berkesinambungan itu memang karakter-karakter tertentu, Prof. Jadi mempengaruhi ya Iya, karakter itu iya, ya. betul. Apa Jadi- dia juga seorang pejuang? Betul. gitu. Jadi mereka tuh punya mental yang Iya. yang tangguh kalau Iya. dibilang begitu. Jadi seperti misalkan saya tidak bicara kelas bisnisnya ya, tapi misalkan salah satu yang pegang IO dengan Iya. namanya Ibu Husniati Rusdi, Bu Titi, Iya. itu saya lihat beliau itu orang yang sangat percaya diri dan kemudian tegas, padahal perempuan Iya. kan gitu. Nah, dari situ kan ada banyak inspirasi yang bisa Iya. saya ambil. Apalagi seperti Ketum Bahlil ya, kalau Iya. Pak Bahlil itu memang beliau sifatnya mengayomi. Jadi itu sebabnya mungkin jadi perusahaannya juga karena orangnya luas ya. dan cerdas kan, Prof. Jadi istilahnya jadi pemimpin juga dalam usaha kan dibutuhkan leadership yang kuat. Betul. Gitu. Jadi ya akhirnya bisa running. Nah, dari situ tuh jadi saya satu demi satu saya belajar. Bahkan saya sendiri banyak melakukan kesalahan gitu dalam usaha. Cuman yang di ada yang sini salah loh Bu, bikin kesalahan. istilahnya itu untuk belajar, Untuk belajar, ya, Prof. iya. Ya, betul ya. Dari kesalahan kita belajar. Iya, dari gitu. sini ya memang memang mungkin di dalam buku itu tidak dituliskan secara Eksplisit khusus lah ya. ya. Kalau mau khusus memang harus ada wawancara sendiri. Iya. Dan bukunya mungkin seperti milik Pak Khairul Tanjung ya, Iya, Anak Singkong. Anak seperti Singkong. itu. Tapi mostly dari apa yang diceritakan itu sudah cukup mewakili bagaimana perjuangan mereka Iya. dalam mewujudkan kehidupan mereka sekarang gitu. Ada salah satu dari 22 ini yang sangat berkesan Ibu, story-nya atau ceritanya, perjuangannya. Mungkin Pak Bahlil sendiri kali ya, atau gimana? Sepertinya iya. Saya sangat terkesan dengan beliau, makanya Iya. di sini mungkin ceritanya paling panjang. Iya. Paling panjang karena saya tahu persis bagaimana beliau, bagaimana istrinya. Dan juga bersahabat kan Iya, dengan. jadi mereka memang orangnya baik, gitu, Iya. Prof, ya. Dan Jadi sangat kompeten lah. Saya pernah berkelakar juga sama Pak Bahlil. Ketum, ini kalau posisi HIPMI ini ketumnya seperti Ketum Bahlil itu jadi ekspektasinya tinggi sekali. Iya. Saya sempat ngomong Betul. gitu. Nanti next ketum bagaimana nih? Iya. Saya sempat gitu, tapi alhamdulillah sekarang digantikan Pak Mardani yang juga Iya. tidak kalah Kalah ini ya. canggihnya gitu. Jadi mudah-mudahan jadi harapan tumpuan HIPMI bisa Iya. berkembang nanti. Jadi sekalian saya tanya bagaimana sih rencana HIPMI ke depan ini yang periode Jokowi kedua nih ya, 2019-2024. Mungkin juga akan ikut sejalan dengan program-program Pak Jokowi gitu ya. Kalau itu pasti, Prof. Jadi saya lihat sih memang Pak Mardani sendiri kan memang orang politik ya. Iya. Beliau ini memang orang juga yang multitasking kalau saya bilang. Jadi pernah jadi bupati juga, Iya. jadi secara pemerintahan beliau menguasai sekali. Dan dari segi pengusaha memang darahnya memang Darah diciptakan pengusaha, seperti itu iya. ya. Jadi tinggal mengkolaborasikan saja pada Iya. saat
pelaksanaan. Nah, ini sedang pemilihan pengurus ya. Tapi tentu saja itu tidak terlepas dari kompetensi masing-masing teman-teman. Jadi kalau untuk kepemerintahan sendiri memang dari awal HIPMI itu berupaya supaya bisa menjadi mitra pemerintah. Betul, sudah berapa ya? 50 tahun kali ya lebih. Iya, HIPMI ini. Dari tahun 60-an. Iya, saya tahu HIPMI udah lama sekali ya. Jadi foundernya kan Pak Abdul Latif. Iya. Jadi mudah-mudahan sih dengan adanya RUU Kewirausahaan yang kemarin disampaikan oleh kepengurusan Pak Bahlil bisa dieksekusi di saat ini kan. Apalagi emang menjadi program Pak Jokowi, vocational training atau mendidik orang-orang supaya lebih terampil daripada generasi muda ini ya. Terus bagaimana rencana HIPMI ini atau Ibu dalam mendidik generasi muda ini ya supaya menjadi entrepreneur tangguh gitu? Apa ada di dalam program HIPMI ini? Kalau di HIPMI sendiri karena ada beberapa bidang 1 sampai 9 sebetulnya masing-masing ini sudah dalam porsinya, Prof. Oh, gitu artinya ya dalam kalau untuk pengembangan UKM memang ada di tugas di bidang 8. Nah, nanti tinggal mereka bagaimana mengeksekusi semua program yang sudah berjalan sebelumnya. Jadi mengajak entrepreneur baru untuk tetap tetap konsisten, kemudian pengembangan bisnisnya juga diharapkan bisa punya implikasi pada masyarakat kan seperti itu. Bagaimana kalau ada yang tertarik, Bu? Apakah bisa menghubungi sebuah nomor telepon? Saya ingin dilatih oleh HIPMI dalam UKM atau wirausaha. Kebetulan HIPMI ini ada di 34 provinsi. Jadi kalau di Jakarta, saya kan kebetulan terlahir dari HIPMI Jakarta. Jadi HIPMI Jaya namanya, Jakarta Raya. Nah, itu ada di nanti Ibu, administrasinya telepon ya, bisa, akan kita cantumkan boleh. ya. Silakan. Nanti langsung menghubungi ke Jalan Bakti 1 nomor 5. Itu di Senopati tempatnya. Kalau adminnya bisa ketemu Pak Budi, bisa ketemu Pak Lukman. Kalau Ketua Umum BPD Jakarta adalah Pak Afifuddin Suhaili Kala saat ini. Beliau adalah CFO dari PT Bukaka Internasional. Jadi saudara pemirsa, dalam peluang yang kesempatan yang istimewa ini, Anda kalau ingin membuka usaha, nggak tahu bagaimana caranya, bagaimana jalannya, ini ada peluang yang diberikan HIPMI di dalam ingin mengembangkan entrepreneur di Indonesia. Berikut ini nanti alamatnya atau teleponnya Anda lihat di layar kaca, Anda bisa menghubungi. Dan saya mengharapkan lebih banyak anak-anak muda ini akan berhasil dengan bantuan HIPMI periode 2019-2024 ini. Karena emang HIPMI didirikan oleh Pak Abdul Latif itu untuk sesuatu yang berguna bagi para pengusaha muda ya waktu itu. Nah, Ibu, apa sih rencana Ibu menulis ke depan nih? Saya lihat Ibu tuh nggak bosan-bosannya menulis gitu. Nanti ada buku lagi, ada buku apa lagi gitu. Sebetulnya karena saya ingin sekali bisa memberikan bakti untuk masyarakat dengan cara saya ya. Karena tidak semua kan kita punya porsi rezeki untuk jadi pimpinan di mana bidang lembaga apapun. Tapi setidaknya kita sendiri adalah pemimpin untuk diri sendiri. Jadi buat saya sih kalau urusan materi saya pikir orang itu nggak pernah ada cukup kalau misalnya kalau kita materi hanya menuruti kalau menuruti hawa nafsu. Tapi dari apa yang sudah kita kumpulkan, apa yang sudah kita terima baik dalam bentuk moral maupun ilmu, itu kita bisa berbagi dalam banyak hal. Sepertinya salah satu yang bisa saya lakukan adalah menulis, Prof. Jadi mudah-mudahan sih nanti buku saya bisa menginspirasi teman-teman yang pembaca lah, intinya seperti itu. Mungkin Ibu juga punya mimpi apa lagi? Saya rasa Ibu Diani nggak pernah berhenti mimpi nih pasti orangnya. Nggak mungkin bisa direm gitu. Jadi punya banyak cita-cita lagi bagi generasi muda, bagi orang-orang lain. Silakan, Bu. Kalau orang tua saya selalu menekankan bahwa jangan kita hanya mengejar dunia saja, tapi kita juga harus mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Gitu. Jadi istilahnya kata-katanya sukses dunia akhirat kan, Prof. Jadi bagaimana supaya apa yang kita lakukan itu
juga bisa berimbas pada saat kita sudah Iya. tiada. Artinya kalau dalam peribahasa pada saat apa? Jadi Gajah mati, gajah ya mati meninggalkan gading, manusia mana? mati meninggalkan nama dan apa Iya. namanya? Dan reputasi atau iya, apa yang bisa atau dihasilkan iya, dari beliau iya, kan gitu. itu suatu pikiran nobel ya, artinya mulia sekali begitu. Iya, mudah-mudahan. Tapi apa Ibu ada keinginan hal-hal lain seperti membuat kursus bagi UKM barangkali melalui PT Global ini ya apa? Iya, Global Asia Pratama. Iya. Gitu. Saat Mungkin saya ini- juga nggak tahu ya, saat karena ini- 5 tahun ini harus diisi ya Bu ya, Betul, untuk betul. dengan pelatihan-pelatihan. Iya, iya. Mungkin saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang memang sudah jadi coach profesional, Iya. bisa seperti itu. Mm-mm. Tapi untuk saya sendiri mungkin belum kali ya. Belum ya, Tidak terpikir tetap nulis aja ya. karena memang apa bidang usaha saya adalah pengadaan, Prof. Iya. Jadi bukan untuk apa namanya untuk edukasi ya. Iya. Tapi bisa nanti berkolaborasi dengan teman-teman yang memang mereka punya potensi untuk mengajar. Iya. Mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Ibu mungkin juga terlibat dalam program-program CSR gitu loh dari perusahaannya, artinya menolong anak yatim barangkali apa. Saya yakin sih pasti gitu. Saya ada kerjasama dengan beberapa yayasan Mm-mm. di daerah Jakarta dan Jogja, Iya. tempat kelahiran saya. Dan Oh, Ibu wong secara, Jogja. iya, secara rutin sih kita meskipun nilainya mungkin tidak seberapa, tapi ada rutinitas. Ini sudah berjalan sekitar hampir 10 tahun. Wah, luar biasa Ibu. Jadi Mudah-mudahan apa yang sih diucapkan bisa dengan apa yang istiqomah. dilakukan, wah itu sejalan Amin, itu. mudah-mudahan, Bro. Walk the talk banget itu ya. Begitu. Ya, jadi saudara pemirsa, kita sudah mendengar Ibu Dian Ekawati ini seorang yang mempunyai visi ke depan ya saya lihat, terutama dengan passionnya yaitu menulis. Jadi visinya itu dituangkan di dalam tulisan-tulisan di dalam bukunya dan masih akan ada banyak buku yang lain ya. Dan saudara pemirsa sebaiknya juga coba membeli buku ini, nanti ada di mana Gramedia ya. Bu? Insya Allah bulan depan, bulan Mm-mm. November sudah ada di Ada. Gramedia. Iya. Karena ini di dalamnya kita bisa lihat jatuh bangunnya orang berusaha sampai dia bisa berhasil. Tadi Ibu Dian mengatakan kadang-kadang ada orang nggak mau bangun lagi sekali gitu loh. Kalau sudah gagal, gagal itu adalah hal biasa di dalam usaha. Karena gagal itu justru membuat kita kuat dan tahu kesalahan kita untuk diperbaiki. Nah, sebelum kita menutup acara ini, Ibu ada nasihat yang bisa diberikan pada para pengusaha muda, pada anak-anak milenial zaman sekarang, anak-anak generasi 4.0 ini. Silakan Ibu. Saya sih tidak banyak pesan lah Iya. ya, Prof, tapi intinya jadilah diri kalian sendiri. Betul. Jadi apapun yang akan dilakukan, lakukanlah dengan sepenuh hati dan Mhm. dengan tingkat konsistensi yang tinggi, Iya. supaya apapun yang akan hasil yang akan diraih itu adalah hasil yang optimal. Betul. Karena tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, Sendiri, tapi juga untuk untuk lingkungan kita. sekitar. Itu aja Yang sih. pasti jangan pernah putus asa atau mengundurkan diri dalam suatu perjuangan. Nah, kita sampai di akhir acara Berto bersama Ibu Dian Ekawati. Nah, kita sangat senang bertemu dengan Ibu Dian dan di waktu-waktu yang akan datang mungkin kita akan berjumpa lagi saya di dalam program yang lain. Oleh karena itu saya sebagai host Samuel dan Ibu Dian. Dian mengucapkan untuk mengundurkan diri dari pemirsa. Terima kasih.